Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang himpunan. Yang pertama adalah pengertian himpunan. Himpunan adalah sekumpulan objek atau benda yang memiliki karakteristik sama atau terdefinisi dengan jelas. Nah, definisi di sini bisa berupa kesamaan ciri, sifat, maupun karakteristik objek dalam himpunan tersebut. Lebih jelasnya perhatikan contoh di sini. Yang termasuk himpunan, kelompok kendaraan beroda 4 atau lebih. Nah, ketika Ibu memberikan contoh angkot, angkot adalah kendaraan beroda 4 atau lebih. Pasti si A akan setuju bahwa angkot adalah rodanya ada 4. Si B pun pasti akan setuju bahwa angkot adalah rodanya ada 4. Nah, yang B atau yang kedua, kelompok buku matematika dan sains. Jika Ibu membawa buku matematika dan sains, maka itu termasuk buku matematika dan sains. Pasti semua pun akan setuju. Yang ketiga, kelompok hewan bertelur. Ibu misalkan, ayam adalah kelompok hewan bertelur. Si A pasti akan setuju kalau ayam adalah hewan bertelur. Si B pun pasti akan setuju. Jadi semua sepakat bahwa ayam adalah hewan bertelur. Yang kedua, contoh dari yang bukan termasuk himpunan. Di sini Ibu ada contoh kelompok mobil bagus. Ketika Ibu memberikan contoh truk adalah mobil bagus, si A bisa berpendapat iya, karena dia suka dengan truk. Tapi si B belum tentu, karena si B sukanya dengan bus. Maka di sini ada dua jawaban. Si A setuju, si B tidak setuju, maka kelompok mobil bagus bukan termasuk himpunan. Yang kedua, ketika Ibu membawa buku matematika adalah buku yang menarik untuk dibaca. Si A ternyata setuju karena dia suka matematika, tetapi belum tentu si B setuju. Dia tidak suka dengan matematika, maka si B tidak setuju. Nah, ada dua jawaban lagi. Si A setuju, si B tidak setuju. Nah, ini tidak bisa didefinisikan dengan jelas, maka bukan termasuk himpunan. Nah, contoh yang ketiga, kelompok hewan yang lucu. Ibu misalkan, kucing adalah hewan yang lucu. Si A bisa menjawab tidak, karena si A tidak suka dengan kucing. Tapi si B bisa menjawab bahwa kucing itu adalah hewan yang lucu, karena dia suka dengan kucing. Ada dua jawaban lagi. Yang satu setuju, yang satunya tidak. Maka kelompok hewan lucu bukan termasuk himpunan. Jelas di sini ya. Kalau yang himpunan itu definisinya jelas. Ketika ditanya hewan bertelur, ketika menjawab ayam, pasti akan setuju semua. Dan yang bukan termasuk himpunan ini, ada sifatnya lucu, bagus, menarik. Itu namanya relatif. Tidak semua orang akan sepakat. Sepakat bagus, sepakat menarik, sepakat lucu. Jadi relatif, tidak semua akan setuju ya. Maka ini termasuk bukan yang himpunan. Selanjutnya adalah anggota himpunan. Suatu himpunan, sebelum ke anggota, Ibu notasi dari himpunan ya. Suatu himpunan akan dinotasikan atau dilambangkan atau ditulis dengan huruf kapital. Nih, A besar, B besar, D besar. Sedangkan anggota himpunannya ditulis dengan E atau namanya elemen, dibacanya elemen atau seperti huruf E. Dan kalau yang bukan anggota, lambangnya E-nya dicoret, bukan anggota atau bukan elemen. Contoh yang A. Nih, A besar kapital, namanya himpunan A. A adalah himpunan kendaraan bermotor beroda 4 atau lebih. Kalau Ibu contohkan, ambil mobil, apakah anggota A? Iya, karena mobil rodanya ada 4. Tadi mobil angkot ya. Mobil angkot rodanya ada 4. Terus, truk. Apakah truk kendaraan bermotor beroda 4 atau lebih? Iya, karena truk ada yang beroda 4, ada juga yang lebih. Maka ini anggota himpunan A. Ini, bus. Apakah bus anggota A? Tidak, karena bus itu pasti rodanya lebih dari 4. Sedangkan yang ada di kelompok A itu harus 4 atau lebih. Sedangkan bus itu pasti lebih dari 4, maka bukan anggota A. Nah, ini sepeda motor. Sepeda motor apakah anggota A? Jelas tidak. Karena yang termasuk di A harus rodanya 4 atau lebih. Sedangkan sepeda motor itu rodanya 3. Jadi bukan anggota himpunan A.
Contoh yang B adalah T adalah himpunan alat tulis. Jelas ya? Kalau Ibu berikan contoh buku, apakah buku anggota T? Jelas iya, buku anggota T karena buku adalah alat tulis. Tapi kalau Ibu kasih contoh pisau itu anggota T? Bukan. Apakah? Karena pisau itu bukan alat tulis. Jelas ya, mana yang masuk anggota, mana yang tidak. Nah, itu tentang anggota himpunan. Selanjutnya Ibu masuk ke cara menyatakan himpunan. Cara menyatakan himpunan ada 3. 1 dengan mendaftar anggotanya. 2 dengan notasi pembentukan himpunan. 3 dengan kata-kata. Kalau dengan mendaftar anggota jelas disebutkan satu-satu semua anggotanya. Nih contoh. Jika diketahui himpunan bilangan cacah, jadi Ibu punya himpunan bilangan cacah kurang dari 5. Bilangan cacah kurang dari 5 dan himpunannya himpunan B. Maka cara menulisnya atau menyatakannya bisa 3. Yang pertama, dengan mendaftar. Cara menulis himpunan B ditulis besar sama dengan pakai kurung kurawal buka, tulis semua anggota bilangan cacah kurang dari 5. Bilangan cacah mulai dari 0, tapi kurang dari 5. Maka ditulis 0, 1, 2, 3, 4. Karena kurang dari 5. Tutup lagi pakai kurung kurawal tutup. Wajib. Ulangi ya. Ada himpunan B, ada sama dengan, ada kurung kurawal buka, ada kurung kurawal tutup. Ini anggota ditulis di dalamnya, dipisahkan dengan tanda koma. Yang kedua dengan notasi. Pembentuk himpunan. Soalnya sama tentang ini. Bilangan cacah kurang dari 5, tapi menulisnya harus dengan notasi. Maka caranya himpunan B, nih masih himpunan B, sama dengan tetap pakai kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup, tapi beda dengan yang A. Ini caranya nulisnya harus pakai variabel. Nah, ini X garis tegak dibacanya X di mana X kurang dari 5. Dan X bilangan cacah. Tuh, bilangan cacah kurang dari 5. Kalau dengan notasi nulisnya seperti ini. X di mana X kurang dari 5, X bilangan cacah. Yang ketiga dengan kata-kata. Ini paling mudah. Kalau dengan kata-kata tinggal menyalin ulang dari soal. Himpunan B sama dengan tetap ada kurung kurawal buka, ada kurung kurawal tutup. Ditulis lagi bilangan cacah kurang dari 5. Jelas ya, cara menyatakan himpunan ada 3 cara. Dengan mendaftar anggota, dengan notasi, pembentukan himpunan, dan dengan kata-kata. Yang terakhir materi himpunan berhingga, himpunan tak hingga, dan himpunan kosong. Kalau himpunan berhingga itu adalah himpunan yang anggotanya dapat dihitung atau ada batasan akhir. Contoh, bilangan asli mulai dari 1 sampai 25. 1, 2, 3, 4. Nah, titik-titik ini artinya kelanjutan dari 4. Ada 5, 6, 7, 8, 9, 10, tapi tidak ditulis. Cukup titik 3, ujungnya baru ditulis. Karena tadi Ibu menginginkan bilangan asli sampai 25. Maka 1, 2, 3, 4, sampai 25. Ini berhingga. Karena batas akhirnya ada. Baru kurung kurawal tutup. Nah, sekarang himpunan tak berhingga. Kalau himpunan tak berhingga, anggotanya atau banyak anggotanya tak berhingga. Contoh, himpunan bilangan ganjil. B sama dengan kurung kurawal buka. 1, 3, 5, 7, ya, 9, 11, 13, 15, 17. Masih banyak selanjutnya. Nggak tahu batasan akhirnya berapa. Maka pakai titik 3 kurung kurawal tutup. Artinya ke sini masih banyak anggotanya. Namanya himpunan tak berhingga. Nah, yang C adalah himpunan kosong. Himpunan kosong itu adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Nah, notasinya adalah kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup, isinya tidak ada apa-apanya. Atau O dicoret. Ini himpunan kosong. Contoh himpunan kosong adalah misal, himpunan bilangan asli kurang dari 1. Bilangan asli kurang dari 1. Ada tidak isinya? Tidak ada. Maka ini adalah himpunan, himpunan bilangan asli